Pemirsa, persyaratan untuk meraih jabatan guru besar kerap dianggap semakin berat oleh sebagian kalangan akademisi. Namun pengetatan syarat tersebut dinilai merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan menjaga standar akademik yang terus berkembang. Rektor Universitas Dwi Jendro Profesor Gede Sedane mengatakan bahwa dinamika perubahan persyaratan guru besar merupakan hal yang wajar dialami dunia pendidikan. Ia menjelaskan hal yang terpenting adalah seluruh ketentuan yang ditetapkan tetap berlandaskan pada pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga bidang tersebut, aspek penelitian menjadi syarat yang paling menentukan dalam proses pengajuan guru besar. Hasil penelitian calon guru besar harus dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi internasional yang memiliki standar penilaian ketat. Ia memaparkan naskah penelitian harus melalui serangkaian tahapan evaluasi dan revisi sesuai masukan dari para reviewer. Dalam beberapa kasus, proses tersebut dapat berlangsung lebih dari 1 tahun, sebelum akhirnya dinyatakan diterima untuk diterbitkan. Ia menilai lamanya proses publikasi inilah yang sering dianggap sebagai beban tambahan bagi para calon guru besar. Terlebih, dalam aturan terbaru jumlah publikasi internasional bereputasi yang dipersyaratkan juga meningkat. Jika sebelumnya cukup 1 publikasi, kini terdapat ketentuan yang mengharuskan lebih dari 1 publikasi sebagai syarat pengajuan. Nah, penelitian dilakukan oleh calon-calon guru besar itu harus terpublikasi. Publikasinya itu menjadi satu syarat yang sekarang yang dianggap memberatkan itu adalah harus dipublikasikan di jurnal yang bereputasi internasional. Nah, kalau orang sering menyebutnya itu adalah misalnya Q1, Q2, Q3, Q4 itu yang memiliki di sana ada satu perbedaan-perbedaan terutama dari sisi poinnya. Tetapi ada juga yang mensyaratkan ada SJR namanya. Jadi berapa 2, berapa misalnya. Jadi kalau masih di bawah 2 itu mungkin belum bisa lolos. Nah, itu yang dianggap memberatkan karena untuk menembus publikasi, jadi jurnal yang bereputasi ini itu memang membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian untuk penulisan pun juga harus benar-benar sesuai dengan apa yang memang diharapkan oleh reviewer dari masing-masing jurnal itu. Sehingga itu akan berproses. Sekarang diperbaiki, kemudian ada reviewer kedua memperbaiki. Nah, ini yang prosesnya lama. Jadi saya sendiri pernah mengalami sampai 1 tahun 4 bulan. Pernah 1 jurnal seperti itu. Tetapi ada yang memang ada yang lebih cepat, itu yang saya alami adalah 6 bulan sudah bisa tembus gitu. Nah, inilah yang kemudian dianggap memberatkan. Nah, sekarang dengan aturan-aturan terbaru bahwa untuk jurnal yang bereputasi ini misalnya dipersyaratkan 2. Nah, kalau dulu misalnya cukup 1, sekarang 2. Nah, ini mungkin pertimbangan bagi pemerintah adalah hanya untuk melihat ada satu peningkatan kualitas. Jadi artinya dari tahun ke tahun itu pasti akan ada perbaikan kualitas. Jadi dulu mungkin tanpa doktor pun juga sudah boleh guru besar dulu. Sehingga S1 bisa guru besar. Kemudian ini berkembang. Muncullah kemudian syarat guru besar itu adalah kualifikasi pendidikannya adalah S3. Nah, sehingga yang S1 itu nggak bisa. Jadi bukan berarti itu berat, tidak. Tapi semata-mata untuk meningkatkan kualitas. Nah, sama seperti sekarang. Kalau misalnya cukup dulu 1, nah sekarang misalnya 2, ya untuk meningkatkan kualitas. Ia mengajak para dosen untuk tidak memandang persyaratan guru besar sebagai hambatan. Sebaliknya, seluruh ketentuan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan menghasilkan karya ilmiah yang semakin bermutu di tingkat internasional. Bunga dan Edi, Bali TV.